Malam itu, hujan turun dengan derasnya. Aku masuk ke dalam kamar dalam keadaan basah kuyup, dan pria itu menyodorkan selimut sambil berkata, "Bu Sri, kalau masih dingin, boleh mendekat." Mendengar kata-kata itu, jantungku serasa berhenti berdetak. 3 tahun telah berlalu sejak suamiku yang berusia 58 tahun meninggal dunia. Dan kini, di hadapan seorang pria yang kemarin masih terasa asing. Bahunya yang kokoh terlihat jelas di balik kemeja, basahnya terus menarik perhatianku. Kalau aku masuk ke dalam selimut itu, apakah aku tidak akan bisa kembali? Sambil memikirkan itu, kakiku sudah bergerak dengan sendirinya. Kisah ini dimulai 3 minggu yang lalu. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa untuk subscribe dan like. Inorate. Halo, hari ini aku ingin menceritakan sebuah kisah yang selama ini tak pernah kubagi kepada siapapun. Aku sungguh tak pernah bermimpi akan mengalami hal seperti ini di usiaku sekarang. Namaku Sri Lestari. Dan tahun ini usiaku 58 tahun. 3 tahun lalu, suamiku meninggal dunia. Yang ia tinggalkan hanyalah sebuah kamar kos sempit di pinggiran Jakarta dan setumpuk utang. Tunggakan sewa warung makan sebesar 50 juta rupiah. Ditambah utang dari rentenir yang diam-diam ia pinjam sebesar 150 juta rupiah. Totalnya 200 juta rupiah. Dan semua utang itu jatuh ke pundakku. Setiap bulan, bunganya saja mencapai 3 juta rupiah. Sementara saldo di rekeningku selalu menipis, gaji dari pekerjaan paruh waktu membersihkan tangga apartemen sebesar 5 juta rupiah bahkan tidak cukup untuk membayar bunganya. Hari itu pun, aku terbangun pukul 5 pagi. Aroma jamur yang khas dari kamar kos yang lembab menusuk hidungku. Jendela kamarku yang kecil menghadap ke gang sempit yang diapit tembok. Jadi meskipun matahari sudah terbit, kamarku tetap gelap dan pengap. Sambil menatap bercak jamur hitam yang menyebar di sudut langit-langit, aku berpikir, apakah tahun ini akan berakhir seperti ini lagi? Notifikasi ponselku berbunyi. Sebuah pesan dari rentenir. Ibu Sri Lestari. Mohon konfirmasi pembayaran bunga bulan ini sebesar 3. Ling ling ling. Ling ling ling. Jika tidak ada pembayaran dalam 3 hari, tindakan hukum akan kami proses. Aku membuka aplikasi mobile banking dan memeriksa saldo. Tertera angka 1. Cipai. Ling ling ling. Dari 3 juta. Kurang 1. 3 juta rupiah. Karena 1. 3 juta rupiah itulah, setiap bulan dadaku terasa sesak. Aku bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke dapur kecil. Di atas meja dapur, ada foto suamiku. Wajahnya yang tersenyum terasa begitu menyakitkan. Mais, sekarang aku harus bagaimana gumamku tanpa sadar. Selama 28 tahun, kami hidup bersama. Dia selalu berjanji tidak akan membuatku khawatir soal uang. Tapi nyatanya dia pergi dengan meninggalkan tumpukan utang. Air mata hampir jatuh. Tapi kutahan, menangis pun tidak akan menambah saldo di rekeningku. 3 tahun sudah cukup untuk menangis. Bukan, aku menelepon anakku. Agung tahun ini berusia 34 tahun dan bekerja di sebuah perusahaan kecil di Jakarta. Setelah nada sambung berbunyi 5 kali, yang menjawab adalah menantuku. Ibu, Mas Agung sedang ada rapat online. Tolong sampaikan saja keperluannya. Suara yang dingin dan jelas itu menusuk telingaku. Keperluannya adalah untuk mengatakan bahwa aku kekurangan 3 juta rupiah untuk membayar bunga bulan ini. Tapi kata-kata itu tak bisa keluar dari mulutku. Tidak apa-apa. Ibu hanya menelepon saja. Sudah dulu ya. Setelah menutup telepon, aku hanya bisa menatap ponselku untuk waktu yang lama. Aku menjadi beban bagi Agung. Dan menjadi duri dalam daging bagi menantuku. Sebenarnya, di mana posisiku di dunia ini, meski begitu,
Aku harus tetap pergi bekerja. Pekerjaan membersihkan tangga apartemen harus selesai sebelum pukul 7 pagi. Aku mengenakan sarung tangan karet, membawa lap, dan mulai membersihkan tangga dari lantai 6 turun ke lantai 1. Lututku terasa ngilu. Sampai aku harus berjongkok di tengah jalan. Saat duduk di tangga, aku melihat coretan pulpen di dinding. Hidup ini singkat. Melihat tulisan itu, aku tersenyum kecut. Beruntung jika singkat. Masalahnya, hidup ini terasa begitu panjang. Malamnya, saat aku sedang memasak mie instan di rumah, sebuah notifikasi WhatsApp masuk. Salah seorang kenalanku, Bu Dayati, yang punya warung makan di Puncak. Kami kenal saat suamiku masih hidup. Karena urusan pasokan bahan makanan, kami hanya sesekali bertukar kabar. Sri, kamu masih cari kerjaan. Ada lowongan jadi penjaga villa di Puncak. Gaji 4 juta sebulan, sudah termasuk tempat tinggal dan makan. Kalau minat, kabari aku paling lambat besok. Aku meletakkan sumpit mie instanku, 4 juta rupiah. Dibandingkan dengan gajiku sekarang yang hanya 5 juta. Ini lebih dari 2 kali lipat, ditambah lagi ada tempat tinggal dan makan. Berarti setelah membayar bunga 3 juta, masih ada sisa 1 juta. Perhitungan bahwa aku bisa mulai mencicil pokok utang berputar cepat di kepalaku. Aku langsung membalas pesannya. Bu Je, aku mau. Lowongannya masih ada. Kan, balasan datang dengan cepat. Masih. Tapi harus diputuskan besok ya. Pemiliknya butuh cepat. Tapi, Sri, ini Ji Dazalu. Di kaki gunung, kamu gak akan kesepian. Kesepian kamar kos lembab ini adalah tempat paling sepi di dunia. Tidak apa-apa. Bu Je, aku mau. Yari-yariku gemetar. Aku tidak tahu apakah itu karena takut atau karena harapan. Malam itu, aku berkemas. 1 koper berisi beberapa setel pakaian, peralatan mandi, dan selembar foto suamiku. Saat melihat sekeliling kamar kos, rasanya tidak ada lagi yang perlu dibawa. Rasanya lucu sekaligus sedih. Hidup 3 tahun di sini, tapi yang tersisa hanyalah 1 koper. Inilah seluruh hartaku. Sambil meletakkan foto suamiku di bagian paling atas koper, aku berbisik. Mas, aku pindah ke tempat lain. Maafkan aku, tapi aku tidak bisa hidup di sini lagi. Keesokan paginya, aku naik kereta dari stasiun Manggarai menuju Bogor. Sambil menunggu kereta, aku melihat orang-orang berpakaian santai, tertawa dan bercerita. Hanya aku yang membawa 1 koper. Seolah-olah sedang melarikan diri. Tanpa sadar, aku menundukkan kepala. Aku mengeluarkan foto suamiku dari tas dan meletakkannya di pangkuanku. Mas, aku akan pergi ke tempat bernama Puncak. Katanya jadi penjaga villa. Di usiaku ini, aku harus bekerja mengurus rumah orang lain. Suami di dalam foto itu tetap tersenyum, sementara di luar jendela, pemandangan pegunungan hijau membentang. Sekitar 1,5 jam kemudian, aku tiba di stasiun Bogor. Udara yang benar-benar berbeda dari Jakarta masuk ke paru-paruku. Sejuk, bersih, dan beraroma tanah. Sambil berdiri di depan stasiun, aku memeriksa alamat yang dikirimkan Bu Dayati di ponsel. Villa Kaki Gunung, Puncak, Bogor. Aku menyalakan navigasi. Ternyata dari sini masih harus naik sekitar 30 menit lagi ke arah gunung. Aku naik taksi dan mulai menanjak ke jalan pegunungan sambil menatap keluar jendela. Jalan sempit berkelok-kelok di antara pepohonan yang rimbun, dan suara aliran sungai terdengar dari balik jendela. Sopir taksi melihatku dari kaca spion dan bertanya, "Ibu mau ke Villa Kaki Gunung?" "Ya, itu kan tempatnya Pak Budi." "Mau kerja di sana ya?" "Pak, jadi penjaga." Wah, akhirnya Pak Budi dapat orang juga. Kasihan. Selama ini beliau mengurus semuanya sendirian.
Mengurus sendirian, katanya. Berarti dia juga sendirian? Entah kenapa, kata-kata itu membekas di hatiku. Taksi berhenti. Sebuah papan kayu bertuliskan Villa Kaki Gunung terlihat, dan di baliknya 5 bangunan bungalow kayu berdiri dengan latar belakang pegunungan. Sambil menyeret koperku melewati gerbang, sinar matahari musim kemarau menembus sela-sela dedaunan. Setelah bertahun-tahun hanya melihat langit-langit berjamur, pemandangan ini membuat mataku silau. Bisakah aku memulai lagi di sini? Aku merasa cemas, tapi di saat yang sama ada sesuatu yang bergerak kecil di sudut hatiku. Saat itu aku tidak tahu bahwa orang yang akan kutemui di ujung jalan ini akan mengubah hidupku sepenuhnya. Aku berjalan menyusuri jalan setapak dan tiba di halaman yang luas. Di sebelah kiri, 5 bungalow kayu berjejer rapi mengikuti kontur lereng bukit. Di sebelah kanan, ada sebuah rumah utama beratap joglo. Di tengah halaman, sebatang pohon beringin besar memberikan keteduhan. Dengan bangku kayu di bawahnya. Di belakangnya, gunung menjulang seperti benteng. Dan dari suatu tempat, terdengar gemericik air sungai. Inilah tempat tinggalku yang baru. Setelah hanya melihat dinding berjamur, berdiri di depan pemandangan seperti ini membuat mataku perih dan ujung hidungku terasa pedih. Aku meletakkan koper di halaman dan melihat sekeliling. Ketika suara kapak terdengar dari samping rumah utama, suara orang membelah kayu. Saat aku menghampirinya, seorang pria sedang membelah kayu bakar. Ia mengenakan kemeja lengan pendek. Urat-urat di lengannya terlihat jelas dan bahunya lebar. Punggungnya tegap dan pinggangnya lurus. Dari belakang, ia tampak seperti pria berusia awal 50-an. Permisi. Apakah Anda Pak Budi Santoso? Pria itu meletakkan kapaknya dan berbalik. Wajahnya berkerut dan rambutnya sudah memutih. Tapi tatapan matanya tajam. Di bawah matanya yang dalam, ada bayangan gelap. Aku tidak tahu apakah itu karena kelelahan atau kesepian. Ibu Sri Lestari. Saya sudah dengar dari Budayati. Suaranya rendah dan tenang. Aku mengulurkan tangan untuk berjabat tangan. Tapi Pak Budi terdiam sejenak saat melihat koperku. Barang bawaan ibu hanya ini saja. Tatapannya yang tertuju pada satu koper itu sempat goyah. Entah kasihan atau penasaran. Tapi sepertinya ia bisa membaca sesuatu. Oh ya, Pak, tidak banyak yang bisa saya bawa. Aku menjawab sambil tersenyum. Tapi suaraku sepertinya sedikit bergetar. Pak Budi mengangkat koperku dan mengantarku ke paviliun penjaga. Sebuah bangunan kecil yang berjarak sekitar 30 meter dari rumah utama. Begitu pintu dibuka, aroma kayu langsung menyambutku. Tempat itu jauh lebih bersih dibandingkan kamar kosku. Sebuah kamar dengan dapur kecil dan kamar mandi. Di satu sisi ada tempat tidur single. Dan di sisi lain ada sofa kecil dan meja. Yang terpenting, jendelanya besar. Saat aku membuka tirai, pemandangan gunung langsung terlihat. Sinar matahari menembus dedaunan hijau. Dan kicauan burung masuk melalui jendela. Ada pemandangan gunung dari jendela. Kataku tanpa sadar. Pak Budi sedikit memiringkan kepala. Memang seharusnya begitu? Kan, tentu saja. Bagi orang yang tinggal di sini, itu adalah hal yang wajar. Tapi bagiku, yang selama 3 tahun hidup di kamar kos dengan jendela yang separuhnya terkubur di bawah tanah. Pemandangan ini membuat hatiku terharu. Aku segera memalingkan wajah agar air mataku tidak terlihat. Pak Budi menjelaskan pekerjaanku. Pukul 7 pagi, menyiapkan sarapan untuk tamu. Pukul 10 membersihkan kamar yang sudah check out. Sore hari mengurus reservasi dan membantu di kebun sayur. Kalau capek, bilang saja. Jangan dipaksakan. Nada bicaranya memang ketus, tapi isinya penuh perhatian.
Suamiku saat masih punya warung pun tidak pernah berkata seperti itu. Dia selalu bilang, cepat sedikit pelanggan sudah menunggu, tapi orang ini yang baru pertama kali bertemu malah bilang, jangan dipaksakan. Perasaan aneh muncul, tapi aku berusaha tidak terlalu memikirkannya. Dia atasan, jaga jarak. Aku membongkar barang bawaanku dan langsung mulai bekerja. Aku berkeliling ke kamar-kamar kosong, merapikan spray, dan membersihkan kamar mandi. Aku sudah lama bekerja di warung makan, jadi aku percaya diri dengan urusan bersih-bersih. Aku menarik spray hingga kencang, menata bantal dengan rapi, melipat handuk, dan meletakkannya di rak kamar mandi. Lalu mengelap cermin sekali lagi dengan kain kering agar tidak ada bekas air. Setelah selesai dengan 3 kamar, Pak Budi kebetulan lewat dan melirik ke dalam. Ia melihat sekilas, lalu mengangguk sekali. Rapi juga, hanya dengan satu kata pendek itu. Entah kenapa suasana hatiku menjadi baik. Selama 3 tahun, aku tidak pernah menerima pujian dari siapapun. Aku merasa berterima kasih. Saat matahari mulai terbenam, bayangan gunung menutupi halaman. Hari pertama membuatku tegang dan karena membersihkan 3 kamar tanpa henti. Kakiku terasa berat. Aku kembali ke paviliun untuk memasak mie instan. Tapi dari arah rumah utama, Pak Budi memanggilku, Bu Sri, ayo makan malam bersama. Aku berbalik dan melihat Pak Budi dari balik jendela dapur rumah utama. Ia mengenakan celemek, berdiri di dapur memasak sesuatu. Seorang pria berusia 65 tahun mengenakan celemek dan memasak, jujur aku terkejut. Suamiku, selama 28 tahun, tidak pernah sekalipun masuk dapur. Siapkan makan, lauknya mana, sayurnya hambar. Hanya kata-kata seperti itu yang ia ucapkan. Aku tidak pernah melihatnya memegang sendok sayur. Tapi pria ini dengan tangannya yang besar sedang memotong tahu di atas talenan. Dan aroma sayur lodeh tercium dari panci. Makan sendirian tidak enak. Kata Pak Budi tanpa menoleh. Kata-katanya ketus, tapi terasa hangat. Bukankah mengatakan makan sendirian tidak enak pada akhirnya berarti aku juga tidak mau makan sendirian. Pria ini juga kesepian. Pikiran itu melintas dan sudut hatiku terasa sedikit nyeri. Kami duduk berhadapan untuk makan. Sayur lodehnya berisi labu siam dan tahu yang dipotong besar-besar. Nasinya pulen dan hangat. Begitu satu suap masuk ke mulutku, air mataku menggenang. Selama 3 tahun, aku hanya makan mie instan atau nasi bungkus sendirian. Makan sayur lodeh buatan orang lain membuat tenggorokanku tercekat. Sambil berpikir tidak boleh ketahuan. Aku menunduk dan hanya menyantap nasi. Pak Budi tidak banyak bicara. Pertanyaannya pun singkat. Suami ibu 3 tahun lalu. Anak 1. Laki-laki. Aku pun menjawab singkat. Dan Pak Budi tidak bertanya lebih lanjut. Biasanya orang-orang akan bertanya macam-macam. Wah, kenapa bisa? Tapi pria ini tidak mendesak lebih jauh. Rasanya bukan karena tidak penasaran, tapi seperti menunggu sampai aku siap bercerita sendiri. Ini adalah makan malam yang paling nyaman setelah sekian lama. Setelah selesai makan, aku berdiri untuk mencuci piring sebagai penjaga. Aku pikir itu adalah tugasku. Tapi Pak Budi menahanku, itu pekerjaan saya. Bu Sri, istirahat saja. Tidak apa-apa. Pak, biar saya saja. Saya kan penjaga di sini. Makan malam ini traktiran saya. Mana ada orang yang ditraktir malah disuruh cuci piring. Nada bicaranya tegas. Mendengar kata-kata itu, sesuatu seperti menusuk hatiku. Kata-kata yang bahkan tidak pernah diucapkan suamiku. Diucapkan oleh orang yang baru ku kenal. Rasanya canggung. Berterima kasih dan campur aduk. Aku kembali ke paviliun dan duduk di tempat tidur. Saat jendelaku buka,
Udara malam masuk, sejuk, bersih, dan beraroma daun pinus. Di kamar kosku, setiap malam aku mendengar suara TV tetangga, langkah kaki dari lantai atas, dan suara siraman toilet yang merambat melalui dinding. Tapi di sini, yang terdengar hanyalah suara jangkrik. Ternyata seperti ini rasanya sunyi. Setelah 3 tahun berada di tengah kebisingan, berada dalam kesunyian justru membuat hatiku terasa hampa. Aku mengeluarkan foto suamiku dari koper dan meletakkannya di dekat jendela. Mas, sepertinya di sini baik-baik saja. Pemandangannya gunung dan udaranya sejuk. Suami di dalam foto tetap tersenyum. Dan di luar jendela, terdengar suara dedaunan yang bergesekan karena angin. Aku berbaring di tempat tidur dan menatap langit-langit kayu. Bukan langit-langit berjamur seperti di kamar kos, melainkan langit-langit kayu yang dipoles halus. Anehnya, hatiku terasa tenang. Sambil mencium aroma spray baru, aku memejamkan mata. Tapi bayangan Pak Budi yang mengenakan celemek sambil memotong tahu terus muncul. Aku menggelengkan kepala dan menarik selimut. Berapa lama aku bisa bertahan di sini? Dengan pikiran itu, aku pun tertidur. Saat itu, aku tidak tahu bahwa ini adalah sebuah permulaan. Bahwa kehangatan pria itu perlahan-lahan akan meruntuhkan pertahananku. 2 minggu telah berlalu sejak aku tiba di puncak. Kehidupan di villa yang awalnya terasa asing, kini mulai menyatu dengan diriku. Aku terbangun pukul 6 pagi. Bukan karena alarm, tapi karena kicauan burung. Awalnya terasa aneh, tapi sekarang sudah menjadi hal yang biasa. Setelah membersihkan diri, aku pergi ke dapur rumah utama untuk menyiapkan sarapan tamu, membuat telur dadar, menanak nasi, menata, kimchi, dan lauk pauk di piring. Dan tepat pukul 7, semuanya siap. Ketika para tamu duduk di ruang makan dan berkata, "Enak ya, Bu." Itu menjadi momen paling membanggakan dalam hariku. Pukul 10, aku mulai membersihkan kamar yang sudah check out, mencuci spray, membersihkan kamar mandi, membuka jendela untuk sirkulasi udara. Pekerjaan ini jauh lebih nyaman daripada bekerja di warung makan. Dan yang terpenting, aku bisa melakukannya sendirian dengan tenang. Saat membersihkan tangga apartemen di Jakarta, para penghuni seringkali lewat dan berkata, "Bah, tolong di sini dibersihkan lagi ya." Di sini. Tidak ada orang seperti itu. Setelah selesai membersihkan kamar, angin gunung yang sejuk akan mengeringkan keringatku. Sore harinya, aku membantu di kebun sayur. Di belakang rumah utama, ada kebun yang diurus sendiri oleh Pak Budi. Cabai, selada, daun kemangi, labu, dan tomat ceri tumbuh berjejer. Selagi Pak Budi mencabuti rumput liar dengan cangkul, aku membantunya memetik daun selada atau menyiram tanaman. Hari itu, kami duduk berdampingan memetik cabai. Pak Budi memegangi tangkai pohonnya. Sementara aku memuntir cabai yang sudah merah dan memasukkannya ke dalam keranjang. Namun, karena kami tidak sengaja memegang tangkai yang sama, tangan kami bersentuhan. Aku terkejut. Spontan aku menarik tanganku, tapi ujung jariku terasa panas dan kesemutan. Pak Budi juga terdiam sejenak, tapi tanpa berkata apa-apa. Ia kembali memegang tangkai yang lain. Aku pun berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan kembali memetik cabai. Tapi aku tidak bisa menahan rasa panas yang menjalar di belakang telingaku. Apa ini hanya bersentuhan tangan? Kenapa jadi begini? Di usiaku yang ke-58, jantungku berdebar hanya karena tanganku bersentuhan di kebun. Rasanya konyol. Aku menunduk dan terus memetik cabai. Tapi perhatianku terus tertuju pada tangan Pak Budi. Tangan yang besar dan kasar. Ia bilang pernah bekerja di proyek konstruksi, jadi pasti tangannya sudah terbiasa
mengangkat barang berat seumur hidupnya. Ada bekas luka lama di punggung tangannya. Dan entah kenapa itu terus menarik perhatianku. Tangan orang ini besar sekali. Pikiran itu membuatku membenci diriku sendiri. Sri Lestari, sadarlah apa yang kamu pikirkan? Minggu itu adalah hari pasar. Pak Budi mengajakku ikut saat ia pergi berbelanja. Mau ikut sekalian lihat pasar? Katanya. Aku pun ikut dengannya ke pasar Cisarua. Setelah berbelanja, kami mampir untuk makan siang di warung Bude Yati. Bude Yati berusia 60-an dan asli orang Puncak. Kami kenal saat suamiku masih hidup karena urusan bahan makanan. Dan aku bisa datang ke Puncak juga berkat perkenalannya. Saat Pak Budi pergi ke toilet, Bude Yati menarik kursi mendekat padaku dan merendahkan suaranya. Sri, gimana Pak Budi baik? Kan iya. Bu Je, beliau orang baik. Tidak banyak bicara, tapi perhatian. Mata Bude Yati berbinar sambil mencondongkan tubuhnya ke depan. Kamu tahu kenapa mantan istrinya pergi? Katanya karena selingkuh. Bu Je, itu memang benar. Tapi waktu pergi, ada satu hal yang dia ceritakan ke semua orang di kampung. Apa itu? Bu Je, Bude Yati berbisik di telingaku. Katanya dia tidak tahan setiap malam. Pak Budi terlalu perkasa. Sampai dia tidak sanggup meladeninya. Wajahku langsung memerah. Bu Je, kenapa cerita seperti itu ke saya? Biar kamu tahu saja, Pak Budi itu sudah terkenal di sini. Katanya usianya tidak sebanding dengan tenaganya. Saya tidak mau dengar lagi. Aku menepisnya dengan tangan. Tapi telingaku terasa panas. Bude Yati tertawa kecil. Ya, nanti juga kamu tahu sendiri kalau sudah bekerja di sana, katanya sambil berlalu dalam perjalanan pulang, duduk di samping Pak Budi. Kata-kata Bude Yati terus terngiang di kepalaku. Tidak tahan katanya. Pria berusia 65 tahun, aku menggelengkan kepala dan hanya menatap keluar jendela. Pasti hanya gosip ibu-ibu kampung, tapi sekali masuk ke kepala. Kata-kata itu sulit dihilangkan. Setiap kali aku melihat bahu lebar Pak Budi dari kursi penumpang. Suara Bude Yati seolah bergema di telingaku. Beberapa hari berlalu, di permukaan, aku menjalani hariku seolah tidak ada yang terjadi. Tapi setiap kali melihat Pak Budi, perasaan aneh mulai tumbuh. Punggungnya saat kembali dari jalan-jalan pagi, lengannya saat membelah kayu bakar, tangannya saat memegang cangkul di kebun, punggungnya yang lebar saat memasak di dapur pada malam hari. Kenapa aku terus memperhatikannya? Aku memarahi diriku sendiri. Tapi tidak ada gunanya. Suatu Rabu malam, tidak ada tamu. Jadi, villa terasa sepi. Setelah selesai makan malam dan mencuci piring, aku melihat keluar jendela. Langit mulai gelap dan hujan mulai turun. Awalnya hanya gerimis. Tapi lama-kelamaan semakin deras hingga air hujan mengalir dari atap teras. Saat aku hendak kembali ke paviliun, aku melihat cahaya di bawah teras rumah utama. Pak Budi sedang duduk di bangku kayu. Ia menyalakan lentera kecil dengan sebotol bandrek dan sepiring tahu goreng di hadapannya. Ia minum sendirian. Punggungnya yang menghadapku, minum sendirian dengan latar suara hujan. Entah kenapa terlihat begitu sepi. Pak Budi menyadari kehadiranku dan menoleh. Mau minum, aku ragu-ragu. Rasanya aku tidak seharusnya duduk di sebelahnya dalam suasana seperti ini. Tapi yang keluar dari mulutku berbeda. Boleh, Pak. Sedikit saja. Kami duduk berdampingan di bangku kayu. Air hujan jatuh seperti tirai dari ujung atap. Dan di baliknya, gunung tenggelam dalam kegelapan. Pak Budi menuangkan bandrek ke dalam gelasku. Begitu ku minum, rasa manis dan sedikit pedas jahe menyebar di mulutku. Karena perutku kosong, tubuhku langsung terasa hangat.
Untuk waktu yang lama, kami hanya diam menatap hujan. Suara hujan seolah menutupi semua suara lain di dunia. Dan anehnya hatiku terasa tenang. Pak Budi yang pertama kali membuka suara. 7 tahun lalu kami berpisah. Istri saya bertemu pria lain. Suaranya terdengar datar. Seolah sengaja menahan emosi sambil hidup sendiri. Saya membangun villa ini. Memotong kayu. Mendirikan dinding. Memasang atap. Semuanya saya kerjakan dengan tangan sendiri. Saya pikir kalau sibuk bekerja, saya tidak akan merasa kesepian. Pak Budi menyesap bandreknya dan menatap jauh. Tapi kalau malam tiba, semua itu sia-sia. Hatiku terasa sakit. Aku sangat mengerti kata-katanya. Aku juga baik-baik saja di siang hari. Membersihkan, memasak, mencuci. Selama aku bergerak, aku bisa menahannya. Tapi saat malam tiba dan aku berbaring sendirian di tempat tidur, rasa sepi seolah turun dari langit-langit dan menindih seluruh tubuhku. Saya juga, kataku pelan. 3 tahun lalu, suami saya pingsan di dapur warung. Saat saya tiba di rumah sakit, dia sudah. Aku tidak bisa melanjutkan kata-kataku. Tenggorokanku tercekat. Aku minum seteguk bandrek lagi. Siang hari tidak apa-apa. Tapi malam hari terasa menakutkan. Kalau sendirian, pikiran jadi kemana-mana. Pak Budi mengangguk. Benar, malam hari adalah yang terpanjang. Satu kalimat itu membuat air mataku menggenang. Tapi ku tahan. Aku tidak ingin merusak suasana dengan menangis. Hujan turun semakin deras. Suara air hujan yang menghantam tanah di halaman semakin keras. Dan angin sepoi-sepoi membuat lenganku merinding. Efek bandrek mulai terasa. Kepalaku sedikit pusing dan tubuhku miring ke samping. Kepalaku menyentuh bahu Pak Budi. Aku terkejut dan hendak bangkit. Maaf, sepertinya saya mabuk. Tapi Pak Budi tidak bergerak. Tidak apa-apa, tetaplah seperti ini. Suaranya rendah dan tenang. Aku kembali bersandar, bahunya lebar dan kokoh. Di balik kemeja lengan pendeknya. Suhu tubuhnya terasa, bukan hangat, tapi panas. Apakah bahu orang ini menua secara terbalik? Sensasi yang jauh lebih kuat daripada saat tangan kami bersentuhan di kebun menyerangku, bersandar di bahunya. Aku seolah bisa mendengar detak jantungnya samar-samar. Setelah beberapa saat, tangan Pak Budi bergerak. Perlahan. Sangat perlahan. Ia meletakkan tangannya di atas tanganku, tangan yang besar dan kasar. Punggung tangannya yang ada bekas luka. Jari-jarinya yang kaku, tapi tangannya bergetar. Orang ini juga gugup. Fakta itu menusuk hatiku. Justru aku yang sedikit menggenggam tangannya. Tangan Pak Budi menegang, bukan genggaman yang erat, tapi ada kekuatan yang seolah berkata tidak akan melepaskannya. Hanya suara hujan yang terdengar. Angin berhenti. Dunia seolah berhenti. Kami duduk berdampingan, berpegangan tangan, menatap hujan. Tanpa kata, 3 tahun lamanya. Baru kali ini aku memegang tangan seseorang lagi. Tangan yang hangat dan kokoh itu membungkus tanganku yang dingin. Dan rasanya ada sesuatu yang beku di dalam hatiku mulai mencair di usiaku ini. Aku gemetar karena memegang tangan seorang pria. Rasa bersalah pada suamiku melintas. Foto suamiku pasti masih ada di jendela kamarku. Sementara aku di sini memegang tangan pria lain. Perasaan bersalah muncul. Tapi di saat yang sama, aku tidak ingin melepaskan kehangatan yang baru kurasakan setelah 3 tahun ini. Aku tidak tahu sudah berapa lama kami duduk di sana. Hujan perlahan mereda. Dan cahaya lentera yang bergoyang menciptakan bayangan di wajah Pak Budi. Pak Budi berkata pelan, "Besok pagi biar saya yang siapkan sarapan. Kamu istirahat saja." Aku hanya mengangguk sebagai jawaban.
saat aku melepaskan tangannya dan berdiri. Rasanya kehangatan Pak Budi masih tertinggal di telapak tanganku. Aku kembali ke paviliun. Sambil berbaring di tempat tidur dan menatap langit-langit, aku membuka telapak tangan kananku. Masih terasa kesemutan. Sensasi tangannya yang kasar, besar, dan hangat itu tidak mau hilang dari telapak tanganku. Kenapa aku jadi begini? Aku membenamkan wajahku ke bantal. Foto suamiku di dekat jendela seolah menatapku. Mas, maafkan aku tidak bermaksud macam-macam. Tapi jantungku yang berdebar tidak bisa kubohongi. Kata-kata Budayati terus terngiang. Tidak tahan katanya. Perkasa. Aku menggelengkan kepala dengan kuat. Jangan berpikiran bodoh. Tidurlah. Aku memejamkan mata. Tapi tidak bisa tidur. Suara hujan mengetuk jendela. Dan di dalam telingaku, suara Pak Budi bergema. Tidak apa-apa. Tetaplah seperti ini. Saat itu, aku tahu ini adalah sebuah permulaan. Tapi aku tidak bisa menghentikannya. Beberapa hari berlalu setelah malam kami berpegangan tangan di bawah atap teras. Siang hari, kami bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Pak Budi seperti biasa membelah kayu bakar dan memperbaiki villa. Sementara aku menyiapkan sarapan dan membersihkan kamar. Tapi jelas ada sesuatu yang berubah. Jika mata kami bertemu, kami akan jadi yang pertama membuang muka. Saat bekerja berdampingan di kebun, kami sadar akan jarak di antara bahu kami. Dan saat makan malam, berhadapan. Bahkan suara sumpit yang diletakkan pun terdengar jelas. Kami berdua tahu udara di antara kami telah berubah. Meskipun tidak ada yang mengatakannya, itu hanya karena mabuk. Jangan dipikirkan. Setiap pagi, aku mengulang kalimat itu sambil menatap cermin saat membersihkan wajah. Tapi di tangan kananku, rasanya sentuhan tangan Pak Budi masih tersisa. Dan setiap malam sebelum tidur, tangan itu selalu muncul di benakku. Hari keempat setelah kejadian itu, sejak sore, langit sudah tampak tidak biasa. Awan hitam bergulung dari balik gunung. Dalam sekejap menutupi langit. Dan pesan peringatan cuaca dari BMKG masuk ke ponselku. Kabupaten Bogor. Peringatan hujan lebat. Diperkirakan curah hujan 50 mm per jam. Pak Budi menatap langit sambil mengerutkan kening. Hujan besar akan datang. Harus hubungi tamu. Untungnya, hari itu hanya ada 2 tim tamu. Dan keduanya sudah check out lebih awal pada pukul 4 sore. Villa menjadi kosong. Hanya ada aku dan Pak Budi. Hujan mulai turun deras sekitar pukul 7 malam. Curah hujan semakin lebat. Halaman villa dengan cepat tergenang air. Dan angin kencang menggoyangkan dahan-dahan pohon berdiri di bawah teras sambil memandang halaman. Suara hujan yang menghantam tanah terdengar seperti guntur. Setelah makan malam singkat, aku kembali ke paviliun. Suara hujan begitu keras. Aku berbaring sambil menutupi kepala dengan selimut. Sekitar pukul 10 malam. Tiba-tiba terdengar suara Pak Budi dari arah rumah utama. Bu Sri, atap bungalow nomor 5 bocor, tolong bantu saya. Dengan tergesa-gesa aku mengenakan jas hujan dan berlari keluar. Hujan seperti menampar wajahku. Dan meskipun mengenakan jas hujan, dalam 3 detik air sudah merembes ke dalam. Aku membawa senter dan berlari ke bungalow nomor 5. Di bagian sambungan atap, air hujan mengalir deras. Plafon kamar mulai bernoda air. Dan di lantai, sebuah baskom diletakkan untuk menampung tetesan air. Pak Budi sudah memasang tangga dan berada di atas atap. Saat kusorot dengan senter, ia terlihat mengenakan kemeja lengan pendek sambil membentangkan terpal anti air. Kemeja yang basah kuyup menempel di tubuhnya, memperlihatkan otot punggungnya dengan jelas. Garis dari bien, napen bien.
Nah, pinggangnya sama sekali tidak terlihat seperti tubuh pria berusia 65 tahun. Itu benar-benar usia 65, aku seharusnya memalingkan muka. Tapi, sesaat aku terpaku, Bu Sri tolong pegang ujung terpalnya. Dari bawah suara Pak Budi menyadarkanku, aku menarik ujung terpal dari bawah tangga. Sementara, Pak Budi mulai memaku dari atas. Tak, tak, tak. Suara palu bergema di tengah hujan. Hujan masuk ke mataku, membuat pandanganku kabur. Tapi aku tidak boleh melepaskan terpal. Jadi, aku memegangnya erat dengan kedua tangan. Sekitar 20 menit berlalu, setelah terpal terpasang, Pak Budi turun dari tangga. Kami berdua basah kuyup dari ujung kepala sampai ujung kaki. Air menetes dari pakaian kami. Terima kasih. Kalau sendirian, bisa gawat tadi, kata Pak Budi sambil terengah-engah. Wajahnya yang terlihat di antara rambut basahnya menunjukkan kelegaan. Ayo kembali ke paviliun. Bisa masuk angin kalau di sini terus? Pak Budi berjalan di depan. Aku mengikutinya. Kami berlari menembus hujan menuju paviliun. Begitu membuka pintu dan masuk. Kami berdua langsung membuat genangan air di lantai. Saya ambilkan handuk. Ibu juga harus ganti baju. Pak Budi berlari ke rumah utama dan kembali membawa 2 handuk, pakaian kering, dan sebuah selimut besar. Ibu ganti baju dulu, pakai saja kamar mandinya. Aku menerima handuk dan kaos kering. Lalu masuk ke kamar mandi, cermin menunjukkan penampilanku yang berantakan, rambutku menempel di wajah, riasanku luntur, dan bibirku membiru karena kedinginan. Aku cepat-cepat melepas pakaian basah dan mengenakan pakaian kering. Saat aku membuka pintu kamar mandi dan keluar, Pak Budi sedang melepas kemeja basahnya di ruang tamu. Punggungnya terlihat, punggung yang lebar dan kokoh. Punggung seorang pria yang telah bekerja puluhan tahun di proyek konstruksi. Otot dari bahu hingga pinggangnya terlihat jelas. Dan garis pinggangnya seperti pria berusia 50-an. Saat ia mengambil kaos kering dan mengenakannya, aku melihat otot punggungnya bergerak. Aku harus memalingkan muka, tapi aku sudah melihat semuanya. Sambil merasakan tenggorokanku kering, aku menunduk menatap lantai. Pak Budi berbalik dan berkata dengan ekspresi biasa, "Saya buatkan teh hangat, masih dingin, kan iya?" Suaraku bergetar. Aku tidak tahu apakah karena dingin atau karena apa yang baru saja kulihat 2 cangkir teh jahe panas diletakkan di atas meja. Dan kami duduk berhadapan, memegang cangkir membuat jari-jariku terasa hangat, tapi tubuhku masih gemetar. Seteguk teh jahe panas mengalir di tenggorokanku. Rasa pedas dan manisnya perlahan membuat tubuhku rileks, tapi gigiku masih bergemeletuk. Pak Budi berdiri dan mengambil selimut besar dari rak. Ia menyelimuti bahuku sambil berkata, "Masih dingin?" "Ya, iya." Sedikit. Pak Budi tampak ragu-ragu sejenak. Ia membuka mulut, lalu menutupnya. Lalu membukanya lagi. "Bu Sri, kalau masih dingin, boleh mendekat." Jantungku serasa berhenti. Aku mengangkat kepala dan menatap Pak Budi. Rambutnya yang basah menempel di dahi dan matanya yang dalam menatapku. Tatapan itu tampak hati-hati, sekaligus penuh harap. Lampu peringatan menyala di kepalaku. "Dia atasanmu. Baru 3 tahun sejak suamimu meninggal. Usiamu sudah 58. Tapi tubuhku bergerak lebih dulu. Aku masuk ke dalam selimut dan duduk di samping Pak Budi. Bahu kami bersentuhan. Di balik kaos keringnya, suhu tubuh Pak Budi terasa. Dan itu panas. Lengannya yang kokoh terasa. Fakta bahwa punggung dan bahu yang kulihat tadi ada tepat di sampingku membuat jantungku berdebar kencang. Apa benar dia 65 tahun? Pak Budi memutar wajahku agar mata kami bertemu. Dari jarak sedekat ini, kehangatan terpancar dari kerutan di wajahnya. Dan tatapan matanya bergetar. Orang ini juga gugup.
Fakta itu membuatku sedikit lebih tenang. Bu Sri, boleh saya jujur? Iya. Sejak ibu datang, rumah ini jadi terasa hangat. Perasaan yang tidak pernah saya rasakan selama 7 tahun hidup sendiri, saya merasakannya karena ibu. Dadaku berdebar keras, tenggorokanku tercekat. Aku tidak bisa menjawab. Wajah Pak Budi semakin dekat. Begitu dekat hingga aku bisa mendengar napasnya. Bibir kami bersentuhan. Ciuman yang hati-hati. Awalnya hanya sentuhan ringan. Tapi karena aku tidak menolaknya, ciuman itu perlahan menjadi lebih dalam. 3 tahun lamanya. Aku sudah lupa rasanya bibir seorang pria menyentuhku. Tiba-tiba perasaan itu kembali dan seluruh tubuhku gemetar. Aku bahkan tidak ingat kapan terakhir kali berciuman dengan suamiku. Tapi bibir pria ini lembut, hangat, dan bertenaga. Ciuman itu semakin lama. Tangan Pak Budi melingkari pinggangku. Di dalam selimut, tubuh kami semakin dekat. Dan suhu tubuh kami mulai menyatu. Dadanya yang kokoh terasa. Kekerasan otot yang terasa di balik kausnya benar-benar berbeda dari suamiku. Suamiku kurus. Jadi saat memeluknya, tulangnya akan terasa. Tapi pria ini saat dipeluk, terasa seperti dinding yang kokoh dan tebal. Tangannya yang kasar, namun hati-hati, bergerak perlahan di punggungku. Napasku menjadi terengah-engah. Kami saling menempelkan dahi dan mendengarkan napas masing-masing. Ini tidak seharusnya terjadi. Kata-kata itu berputar di kepalaku. Tapi tubuhku tidak menolaknya. Pak Budi berbisik. Tidak apa-apa. Aku mengangguk. Aku tidak tahu apakah ini benar atau salah. Tapi aku tidak ingin menghentikan momen ini. Di dalam selimut, kami berpelukan dan duduk untuk waktu yang lama. Di luar, hujan deras turun. Angin menggoyangkan jendela, dan hanya suara hujan yang terdengar di dunia. Di dalam selimut, hanya ada kehangatan 2 orang. Aku tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Aku ingin lebih dekat, tapi rasanya ini terlalu cepat. Pak Budi sepertinya merasakan hal yang sama. Ia hanya memelukku, mengatur napasnya, dan perlahan memejamkan mata. Hujan perlahan mereda. Dan rintik hujan di jendela menipis. Pak Budi mengelus rambutku dan berkata, "Malam ini jangan kembali ke paviliun. Hujannya masih deras." Sebagai jawaban, aku membenamkan dahiku di dadanya. Detak jantungnya terdengar, berdetak dengan cepat. Orang ini juga gemetar. Fakta itu anehnya membuatku merasa tenang. Aku terbangun saat fajar. Kami berdua berbaring berdampingan di sofa paviliun, ditutupi selimut. Pak Budi tidur di sampingku. Tangannya menggenggam tanganku. Aku melihat keluar jendela. Hujan sudah reda. Dan kabut mulai naik dari pegunungan di kejauhan. Jadi semalam itu nyata, berciuman, berpelukan, menghabiskan malam di dalam selimut. Rasa bersalah menghampiriku. Foto suamiku ada di jendela paviliun. Tapi di saat yang sama, kehangatan dari tangan Pak Budi begitu nyata. Aku tidak bisa melepaskannya. Aku sudah lama melupakan perasaan ini. Rasanya sebagian hatiku yang telah membeku selama 3 tahun. Mencair tadi malam, Pak Budi membuka matanya. Ia melihatku dan tersenyum kecil. "Kamu tidak pergi. Karena hujan, kami berdua tahu itu hanya alasan." Dan kami tertawa. Pagi itu, Pak Budi memasak sup tauge di dapur rumah utama. Kami duduk berhadapan untuk makan, tapi suasananya sudah benar-benar berbeda dari kemarin. Setiap kali sendok kami beradu, mata kami bertemu. Dan setiap kali bertemu, senyum kecil terlepas. Pagi yang aneh, malu, merasa bersalah, tapi juga hangat sampai ke dalam perut. Sejak hari itu, setiap malam pria itu mulai mengetuk pintuku. Sejak malam hujan deras itu, siang hari menjadi canggung. Saat bertemu di dapur rumah utama di pagi hari, kami saling menghindari tatapan.
Selamat pagi. Oh ya, hanya itu, saat bekerja, berdampingan di kebun. Kami menjaga jarak. Saat makan malam, kami hanya menatap mangkuk nasi kami. Tapi saat malam tiba, semuanya berbeda. Berbaring sendirian di paviliun, kehangatan Pak Budi yang kurasakan di dalam selimut terus muncul di benakku. Perasaan dadanya yang kokoh di balik kaus, tangannya yang kasar namun hati-hati. Ciuman yang semakin dalam, aku memeluk guling dan memejamkan mata, tapi adegan itu terus terulang dengan jelas. Kenapa aku jadi begini? Aku membenamkan wajah ke bantal dan menggelengkan kepala. Tapi sia-sia, malam kedua pun sama. Aku tidak bisa tidur. Sambil menatap langit-langit, aku melihat foto suamiku yang kutaruh di dekat jendela. Mas, aku tidak aneh. Kan ini hanya karena kesepian. Tapi aku tahu itu hanya dalih. Ini berbeda dari rasa sepi. Rasa sepi bisa terisi oleh siapapun di sisiku. Tapi ini rasanya harus dia. Aku terus merindukan suara, tangan, dan kehangatan Pak Budi. Hari ketiga tiba, siang hari. Aku bekerja seperti biasa. Menyiapkan sarapan, membersihkan kamar, memetik selada di kebun. Saat bertemu dengan Pak Budi, kami hanya membicarakan pekerjaan. Keran air di bungalow nomor 3 sepertinya harus diperbaiki. Besok akan saya perbaiki. Obrolan macam apa ini untuk orang yang berciuman di malam hujan? Rasanya frustrasi. Setelah makan malam, aku kembali ke paviliun. Aku mandi, berganti piyama, dan berbaring di tempat tidur. Jam menunjukkan pukul 9:30 malam. Tentu saja aku tidak bisa tidur. Aku memainkan ponsel, meletakkannya, membuka buku, menutupnya, bangun untuk minum air, lalu berbaring lagi. Aku mengulangi gerakan tak berarti itu untuk menghabiskan waktu. Pukul 10 malam. Terdengar ketukan di pintu. Jantungku serasa mau meledak. Aku melompat dari tempat tidur dan berdiri di depan pintu. Apakah itu Pak Budi? Tanganku yang memegang gagang pintu gemetar. Aku membuka pintu. Pak Budi berdiri di sana. Di tangannya ada 2 cangkir kopi. Dan rambutnya sedikit tertiup angin malam. Ia mengenakan kemeja kotak-kotak dan celana katun. Sepertinya ia lebih berdandan dari biasanya. Bu Sri, belum tidur. Boleh saya temani minum kopi sebentar? Aku tahu, itu hanya alasan. Siapa yang datang untuk minum kopi jam 10 malam? Tapi aku tidak bisa menyuruhnya pulang. Silakan masuk. Kami duduk berhadapan di meja kecil dan minum kopi. Kopi kalangan itu sudah tidak panas lagi, tapi aku harus berpura-pura meminumnya. Keheningan canggung menyelimuti kami. Aku melihat jari-jari Pak Budi yang memainkan kaleng kopi. Jarinya sedikit gemetar. Orang ini juga gugup. Mengetahui itu, hatiku justru sedikit lebih tenang. Pak Budi yang pertama kali membuka suara. Sejak malam itu, saya terus kepikiran, maafkan saya. Untuk apa saya yang meminta ibu mendekat? Saya khawatir itu membebani ibu. Aku menggelengkan kepala. Bukan beban. Benarkah iya? Hening sejenak. Pak Budi meletakkan kaleng kopinya dan bertanya, kalau begitu, boleh saya bertanya jujur, apa ibu merasa tidak nyaman karena saya tidak? Bukan tidak nyaman, tapi aku tidak bisa melanjutkan kata-kataku. Aku tidak tahu harus berkata apa. Bukan tidak nyaman, tapi aku terus memikirkannya. Setiap malam, aku merindukan kehangatanmu. Bagaimana bisa seorang wanita berusia 58 tahun mengatakan hal seperti itu? Pak Budi menunggu sejenak, lalu mendorong kursinya ke belakang dan berdiri. Kalau begitu, saya permisi. Sudah malam. Ia mengambil kaleng kopinya dan berbalik menuju pintu. Saat itulah tanganku bergerak. Aku memegang pergelangan tangan Pak Budi. Aku sendiri terkejut, tapi kata-kata yang keluar dari mulutku lebih mengejutkan lagi. Jangan pergi.
Suaraku bergetar. Pak Budi berhenti. Ia perlahan berbalik. Mata kami bertemu. Dan tatapannya goyah. Campuran antara keterkejutan dan harapan. Saya juga terus memikirkannya. Air mata mulai menggenang. Aku mencoba menahannya. Tapi tidak bisa. Ini tidak seharusnya terjadi. Wanita 58 tahun tidak seharusnya seperti ini. Baru 3 tahun sejak suami meninggal. Tenggorokanku tercekat, tapi saya terus memikirkannya. Malam itu, tangan Pak Budi, kalau saya berbaring sendirian di sini, air mata mengalir di pipiku. Pak Budi meletakkan kaleng kopi di meja. Ia melangkah mendekat dan mengangkat tangannya untuk menghapus air mataku. Ibu jarinya yang kasar dan hangat perlahan menyapu bawah mataku. Memangnya kenapa kalau di usia kita suara rendah dan kokoh? Kita berdua sudah cukup menderita. Sudah cukup kesepian. Air mataku kembali tumpah. Kata-kata itu menusuk tepat di jantungku. Pak Budi Mamluku. Lebih erat dan lebih penuh harap daripada malam hujan itu, aku membenamkan wajah di dadanya. Dan detak jantungnya terdengar jelas, berdetak dengan cepat. Dadanya yang kokoh menempel di pipiku. Dan di balik kaosnya, aku bisa merasakan bentuk ototnya. Di usia ini, tubuhnya seperti ini, punggung dan bahu yang kulihat di malam hujan itu kini memelukku. Dan seluruh tubuhku terasa panas. Bibir kami bertemu lagi. Kali ini tidak hati-hati. Sejak awal sudah dalam. Penuh harap, seolah semua yang tertahan selama 3 hari meledak, sekaligus perasaan yang telah kulupakan selama 3 tahun menjalar ke seluruh tubuhku. Napasku terengah-engah dan tanganku naik ke dada Pak Budi. Dadanya yang kuraba di balik kemeja terasa kokoh. Di bawah telapak tanganku, ototnya terasa. Dan di atasnya, jantungnya berdetak kencang. Usia 65, tapi sekokoh ini kata-kataku keluar tanpa sadar. Pak Budi melepaskan bibirnya dan tersenyum kecil. Setiap hari naik gunung dan membelah kayu, jadinya begini. Ciuman itu berlanjut. Sentuhan tangan Pak Budi menjadi semakin berani. Tangannya yang menelusuri punggungku kini melingkari pinggangku. Menarikku lebih dekat. Tubuh kami benar-benar menempel. Rasanya sesak napas. Pak Budi berhenti sejenak dan bertanya, "Boleh aku lebih dekat lagi?" Ia menatap mataku saat bertanya. Tatapannya penuh harap, namun hati-hati. Mata seseorang yang akan langsung mundur jika aku berkata tidak. Aku mengangguk, "Boleh." Satu kata yang keluar dari mulutku itu mengubah segalanya. Pak Budi mengambil selimut dan membentangkannya di atas tempat tidurnya single. Jadi sempit. Tapi justru karena itu, ketegangan semakin meningkat. Kami duduk berdampingan. Dan ciuman itu dimulai lagi. Kali ini lebih lambat, lebih dalam. Tangannya bergerak dengan hati-hati. Tidak apa-apa, ia terus bertanya. "Iya?" "Tidak apa-apa." Kehangatan terasa menembus pakaian kami. Tangan Pak Budi menyapu bahuku, menuruni lenganku, dan melingkari pinggangku. Tanganku pun bergerak di dadanya, dan tubuh di bawah kaosnya benar-benar kokoh. Sentuhannya menjadi semakin berani. Saat sentuhan tangan Pak Budi menjadi semakin berani, aku sadar tubuhku merespons lebih dulu. Selama 58 tahun hidup, aku tidak pernah merespons sekuat ini. Aku hidup bersama suamiku selama 30 tahun. Tapi perasaan ini adalah yang pertama kali saat aku merasakan Pak Budi, aku terkejut sekali lagi. Ternyata kata-kata Budeyati benar. Kata-kata yang dibisikkannya tidak tahan. Kini aku mengerti. Ini tidak bisa dibandingkan dengan mendiang suamiku. Usianya yang 65 tahun seolah tidak berarti. Pria ini sangat perkasa. Kami benar-benar menjadi satu. Seumur hidupku, aku tidak pernah merasakan hal seperti ini. Apakah ini yang namanya kecocokan? Pikiran itu melintas. Aku hidup bersama suamiku selama 30 tahun, tapi tidak pernah merasakannya.
Tapi dengan pria ini, sejak awal seluruh tubuhku merespon. Sensasi yang naik dari dalam tubuhku mengguncang seluruh diriku. Dan aku tidak bisa bernapas dengan benar. Aku tidak tahu berapa lama waktu berlalu, 1 jam atau 2 jam. Pak Budi tidak berhenti dengan mudah. Dan aku pun tidak ingin berhenti. Setelah selesai, kami berbaring sambil berpelukan. Kepalaku berada di atas dada Pak Budi dan detak jantungnya terdengar di telingaku. Masih berdetak cepat. Keringat kami mengering saat angin malam masuk melalui jendela. Tapi tidak terasa dingin. Pak Budi menarik selimut untuk menutupiku. Selama 58 tahun hidup, ini pertama kalinya, kataku tanpa sadar. Itu adalah perasaan yang jujur. Aku hidup bersama suamiku selama 30 tahun, tapi tidak pernah mengalami hal seperti ini. Pak Budi mengelus rambutku dan tersenyum. Saya juga. Fajar mulai menyingsing di atas gunung. Langit berubah dari abu-abu menjadi merah muda pucat. Kicauan burung mulai terdengar satu persatu. Dan gemericik air sungai terdengar dari kejauhan. Besok pagi biar saya yang masak, kata Pak Budi. Bu Sri istirahat saja. Sebagai jawaban, aku semakin membenamkan wajahku di dadanya. Setetes air mata jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena setelah 3 tahun, aku baru menyadari betapa hangatnya tertidur dalam pelukan seseorang. Foto suamiku ada di dekat jendela. Terlihat samar dalam kegelapan. Mas, maafkan aku. Sebut saja aku wanita jalang. Aku terima. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku tidak merasa kesepian. Saat aku memejamkan mata, kantuk mulai datang. Dengan detak jantung Pak Budi sebagai lagu pengantar tidur. Aku tertidur lelap hingga pagi. Keesokan paginya, Pak Budi benar-benar sudah menyiapkan sarapan dan menungguku Zup Tauge, telur dadar, kimchi, dan nasi. Meja makan yang sederhana, tapi rasanya begitu hangat hingga membuatku ingin menangis. Kami duduk berhadapan untuk makan. Dan senyum terus terlepas. Pak Budi juga tersenyum. Saat mata kami bertemu di tengah makan, senyum aneh mereka. Apakah ini yang namanya kebahagiaan setelah sekian lama? Sangat lama. Aku teringat kata itu selama 3 tahun dikejar utang, berjuang melawan jamur di kamar kos. Memasak mie instan sendirian. Aku telah melupakan kata kebahagiaan. Sejak hari itu, pria itu benar-benar mengetuk pintuku setiap malam. Setiap malam, kadang ia membawa kopi, kadang membawa bandrek, kadang tidak membawa apa-apa. Tepat pukul 10 malam. Ketukan itu pasti terdengar. Kami tidak butuh alasan lagi. Bu Sri, silakan masuk. Hanya itu, pintu terbuka. Kami masuk. Dan saat pintu tertutup, dunia di luar seolah lenyap. Setiap malam kami mengisi kesepian satu sama lain. Dan saat fajar, Pak Budi akan kembali ke rumah utama. Lebih dari 10 hari berlalu seperti itu. Siang hari, kami adalah pemilik villa dan penjaganya. Malam hari, kami adalah sepasang kekasih. Kehidupan ganda yang aneh, tapi terasa alami. Saat mata kami bertemu di pagi hari, kenangan malam sebelumnya membuat senyum kecil muncul. Saat bekerja berdampingan di kebun dan ujung jari kami bersentuhan, jantungku berdebar. Aku tidak pernah bermimpi akan merasakan perasaan seperti ini lagi di usiaku yang ke-58. Ada hari di mana tidak ada tamu. Hari itu, bahkan di siang hari, hanya kami berdua di villa. Pagi harinya, kami memeriksa kamar bersama. Dan siangnya Pak Budi membuatkan mie gomak untuk makan siang. Saat kami duduk berhadapan makan mie, Pak Budi menyadari ada saus yang menempel di sudut bibirku dan membersihkannya dengan ibu jarinya. Sentuhan kecil itu membuat wajahku memerah. Selama 28 tahun menikah,
Suamiku tidak pernah melakukan hal seperti itu, tapi pria ini melakukannya dengan begitu santai. Malam itu, Pak Budi berkata, "Hari ini tidurnya di rumah utama saja. Jangan di paviliun. Di rumah utama, kamar saya lebih luas, jadi lebih nyaman." Aku mengangguk, bukan di tempat tidur single yang sempit di paviliun, melainkan di tempat tidur yang luas di kamar tidur rumah utama. Kami berbaring berdampingan, selimutnya empuk, bintang terlihat dari balik jendela, dan kehangatan Pak Budi terasa tepat di sampingku. Malam itu terasa sangat dalam. Pagi harinya, sinar matahari masuk melalui sela-sela tirai dan membangunkanku. Aku menoleh ke samping. Pak Budi sedang menopang kepalanya dengan tangan sambil menatapku. Sejak kapan dia bangun, aku terkejut dan menarik selimut. "Sejak kapan? Bapak bangun sudah lama. Wajahmu saat tidur cantik sekali." Aku mencoba menutupi wajahku dengan selimut, tapi Pak Budi menarik tanganku. "Jangan ditutupi." Aku malu. Wajah tanpa riasan disebut cantik, tapi aku tidak membencinya. "Sejak pagi sudah ingin melihatmu," kata Pak Budi. "Semalam kan sudah," kataku tanpa sadar. Dan setelah mengatakannya, wajahku memerah. Pak Budi tertawa. "Semalam, ya semalam. Pagi, ya pagi." Aku menjawab seperti menghela napas. Tapi ada tawa yang terselip. Pak Budi meleka. Di dalam selimut, kehangatan terasa. Dan tubuhnya yang kokoh menempel. Sinar matahari pagi menghangatkan ruangan. Dan kicauan burung terdengar dari luar jendela. Suasananya berbeda dari malam hari. Bukan ketegangan dalam kegelapan, melainkan ketenangan di bawah cahaya terang. Perlahan, hati-hati, di pagi hari, wajah kami terlihat jelas. Dan wajah Pak Budi yang berkerut justru terlihat ramah dari dekat. Aku berpikir, setiap kerutan ini menyimpan 65 tahun kehidupannya. Tangannya mulai bergerak di bawah selimut. Pak Budi berhenti sejenak dan menatap mataku. Aku mengangguk, lebih berani dari semalam. Dan aku pun merespons lebih aktif dari semalam. Apakah aku sudah terbiasa? Tidak. Bukan terbiasa. Tapi menginginkannya. Saat sentuhan Pak Budi menjadi lebih dalam, aku sudah siap. Aku sendiri terkejut. Semalam sudah melakukannya. Tapi pagi ini bisa seperti ini? Selama 58 tahun hidup, aku tidak tahu tubuhku bisa seperti ini. Saat bersama suamiku, itu seperti kewajiban. Dan aku lebih sering menunggu selesai daripada menikmatinya. Tapi dengan pria ini, berbeda. Tubuhku merespons lebih dulu, dan aku merasa sedih saat selesai. Aku merasakan Pak Budi. Semalam sudah, tapi pagi-pagi begini lagi, aku bertanya dengan terkejut. Pak Budi tertawa dan menjawab, "Beginilah." Satu kata itu membuatku teringat lagi kata-kata Budayati, tidak tahan. Usianya tidak sebanding dengan tenaganya. Sekarang aku mengerti. Aku mengerti kenapa mantan istrinya berkata seperti itu. Kami benar-benar menjadi satu di bawah sinar matahari pagi. Kami saling merasakan hal-hal yang tidak terlihat di malam hari, kini terlihat. Ekspresi Pak Budi, keringatnya, tatapan matanya. Semuanya terlihat jelas. Aku malu, tapi tidak membuang muka. Lebih dalam dari malam hari dan lebih memuaskan dari malam hari. Waktu berlalu cukup lama. Setelah selesai, pengalaman ini adalah yang pertama bagiku. Ternyata aku bisa menikmatinya seperti ini. Tubuhku sendiri terasa asing. Aku sendiri bingung. Tapi Pak Budi justru tertawa sambil merapikan spray. Selama 30 tahun hidup bersama suamiku, tidak pernah sekalipun kami seperti ini di pagi hari. Aku membenamkan wajah ke bantal dan bersembunyi. Harus siapkan sarapan. Gumamku dari dalam selimut. Sebentar lagi, kata Pak Budi sambil memelukku dari belakang. Dadanya yang menempel di punggungku terasa hangat dan kokoh
Di luar jendela, gunung terlihat dan sinar matahari memenuhi ruangan. Jika setiap hari bisa disambut pagi seperti ini, aku tidak akan meminta lebih. Aku baru menyadari di malam hari bahwa pagi itu adalah pagi terbahagia kami. Sekitar pukul 2 siang, setelah makan siang, kami sedang memetik cabai di kebun. Pak Budi berdiri di sampingku memegangi keranjang. Tiba-tiba ia memeluk pinggangku dari belakang. Nanti kalau ada yang lihat bagaimana aku terkejut dan melihat sekeliling. Tapi hari ini tidak ada tamu. Jadi seluruh villa kosong. Tidak ada siapa-siapa. Kan bisik Pak Budi di telingaku. Kehangatan yang terasa dari belakang tubuhnya begitu panas dan lengannya yang memeluk begitu kokoh. Aku berpura-pura menolaknya, tapi sebenarnya aku tidak ingin menolaknya. Tadi pagi kan sudah, hari ini sudah 2 kali. Tetap saja ingin melihatmu sambil dipeluk dari belakang. Bibir Pak Budi menyentuh leher belakangku. Aku merinding. Pak Budi menunjuk ke arah gudang peralatan di belakang kebun. Sebentar saja. Di sini sungguhan. Ia memegang tanganku dan menarikku. Kami masuk ke dalam gudang sempit. Pak Budi bertanya, "Kalau tidak mau, kita keluar?" Sebagai jawaban, aku memegang ujung kemeja Pak Budi. Cangkul, sekop, karung pupuk tertumpuk di sana. Dan di ruangan yang remang-remang itu, tercium aroma tanah. Sinar matahari sore masuk seperti seberkas cahaya tipis melalui celah jendela. Karena ruangannya sempit, tubuh kami secara alami menempel dan aku bersandar di dinding. Tadi pagi sudah, sekarang lagi setiap kali melihat Bu Sri. Jadi begini, kata-kata itu membuat telingaku memerah. Ini benar-benar berbeda dari ketenangan pagi hari. Ketegangan di ruang sempit. Sensasi was-was kalau ada yang datang. Udara yang bercampur antara aroma tanah dan keringat. Singkat, tapi intens. Setelah selesai, kakiku lemas hingga harus bersandar di dinding. Pagi dan siang hari seperti ini. Tubuhku sudah mencapai batasnya. Tapi pria ini sepertinya tidak terpengaruh sama sekali. Kami merapikan pakaian dan membuka pintu gudang. Saat keluar, sinar matahari terasa menyilaukan. Dan cabai di kebun tampak merah matang. Wajahku terasa panas seperti api. Tapi tidak bisa kudinginkan. Sehari 2 kali. Gumamku, kata-kata Budayati terngiang lagi. Katanya tidak tahan. Sekarang aku benar-benar mengerti. Pak Budi tertawa dari belakang. 3 kali juga bisa? Sudah cukup aku menepisnya. Tapi sudut bibirku tidak bisa kutahan untuk tidak tersenyum. Kami kembali memetik cabai di kebun dan tawa terus terlepas. Aku tidak tahu bahwa itu akan menjadi tawa terakhir kami. Sekitar pukul 5 sore. Aku sedang menyiapkan makan malam di dapur rumah utama. Sambil memasak sayur lodeh dan menyetel timer penanak nasi, aku membuka kulkas dan melihat wadah acar buatanku diletakkan berdampingan dengan wadah kimchi milik Pak Budi. Aku melihat ke ruang tamu. Sandal rumahku diletakkan di samping sandal Pak Budi. Di kamar mandi, sikat gigiku ada di samping sikat gigi Pak Budi. Ternyata sudah seperti ini. Barang-barang kami sudah tercampur. Aku penjaga. Tapi seolah-olah kami tinggal bersama di rumah utama. Perasaan aneh muncul, tapi aku tidak membencinya. Saat itu, terdengar suara mobil di halaman. Suara ban menginjak kerikil. Mesin dimatikan. Pintu mobil ditutup. Bukan hari di mana ada tamu yang dijadwalkan datang. Aku melihat keluar jendela. Sebuah SUV hitam terparkir di halaman. Seorang wanita turun dari kursi pengemudi. Wanita yang terlihat berusia akhir 30-an, berpakaian rapi dengan setelan kerja. Rambut pendek sebahu, mengenakan kacamata hitam. Saat ia melepaskannya,
Tatapan matanya yang dingin terlihat. Siapa dia? Pak Budi keluar ke halaman. Begitu melihat wanita itu, ekspresinya menegang. Sinta, kenapa tidak memberitahu dulu? Sinta. Kim Sinta. Anak perempuan Pak Budi, aku pernah mendengarnya, tapi belum pernah melihatnya. Ia seorang guru les di Jakarta dan katanya rutin datang sebulan sekali. Tapi bulan ini ia datang 2 minggu lebih awal. Ayah, waktu telepon bulan lalu. Suara ayah aneh. Jadi aku datang untuk memeriksa. Suara Sinta terdengar tajam. Suasananya lebih seperti seorang auditor yang datang. Bukan anak dan ayah. Aku hanya diam mengamati dari dapur. Antara harus keluar atau tidak. Aku ragu-ragu. Sementara itu, Sinta berjalan menuju rumah utama. Ia masuk ke teras dan melepas sepatunya. Tapi tatapannya berhenti di lantai. Sandal rumahku ada di sana. Sandal wanita berwarna merah muda. Berdampingan dengan sandal Pak Budi. Ekspresi Sinta menegang tanpa berkata apa-apa. Ia melihat sekeliling ruang tamu. Di atas sofa ada buku yang sedang kubaca. Dan di sudut ada kardiganku. Ia membuka kulkas, wadah acar, wadah oseng teri. Semuanya buatanku. Berdampingan dengan lauk pauk Pak Budi. Sinta membuka pintu kamar mandi. Di tempat sikat gigi, ada 2 sikat gigi. 1 biru milik Pak Budi. 1 merah muda milikku. Sinta perlahan berbalik. Wajahnya pucat pasi. Ayah, ini punya siapa? Pak Budi berlari masuk ke rumah utama. Itu punya Bu Sri. Penjaga. Ketinggalan waktu membersihkan. Penjaga meninggalkan sikat gigi di kamar mandi. Ayah, suara Sinta terdengar dingin. Sandalnya, bajunya, lauk pauknya, semuanya. Jangan-jangan dia tinggal di sini. Aku berdiri di sudut dapur. Menahan napas. Pikiranku kosong. Tanganku gemetar. Dan kakiku terasa lemas. Ketahuan. Kata itu bergema di kepalaku. Sinta menoleh ke arah dapur. Matanya bertemu denganku. Mata yang dingin. Bukan penghinaan atau kemarahan, tapi tatapan yang seolah berkata, aku datang untuk memeriksa. Dan dugaanku benar. Anda penjaganya? Iya. Selamat sore. Suaraku bergetar. Sinta menatapku dari atas ke bawah. Wanita 58 tahun. Wajah tanpa riasan. Mengenakan celemek. Sudut bibir Sinta sedikit turun. Ayah, kita bicara di luar. Sinta keluar lebih dulu ke halaman. Pak Budi menatapku sejenak, seolah berkata dengan tatapan matanya, tidak apa-apa, jangan khawatir. Lalu mengikutinya. Percakapan mereka terdengar dari balik jendela. Ayah, jujur saja, ayah punya hubungan apa dengan wanita itu? Dia hanya penjaga. Penjaga tidur di kamar ayah penjaga, macam apa? Yang sikat giginya berdampingan dengan sikat gigi ayah. Hening sejenak. Ayah pikir aku bodoh, dia punya utang. Kan jantungku berdebar kencang. Dia tahu keadaanku. Wanita yang punya utang menempel pada ayah. Jelas sekali apa yang dia incar. Dia bukan orang seperti itu. Ayah sedang tertipu. Villa ini harganya berapa? 3 miliar rupiah, suara Sinta meninggi. Mendengar itu, halaman menjadi sunyi. Aku bisa merasakan Pak Budi tidak bisa berkata apa-apa. Sinta kembali masuk ke rumah utama. Ia menatapku lurus. Ibu Sri Lestari. Sampai besok, tolong bereskan barang-barang Anda. Sinta Pak Budi mengikuti dari belakang, tapi Sinta mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Ayah diam saja. Ia kembali menatapku. Anda datang bukan untuk mengincar harta ayah? Kan kalau begitu, pergilah dengan baik-baik. Sampai besok. Aku tidak bisa menjawab. Mulutku terkunci. Mengincar harta. Bukan seperti itu.
Tapi memang benar aku punya utang. Memang benar aku makan dan tidur di rumah Pak Budi. Dan memang benar aku menerima uang sambil menjalin hubungan dengannya. Di mata Sinta, pasti terlihat seperti itu. Sinta mengeluarkan kunci mobilnya. Besok saya akan datang lagi. Dan saya akan datang setiap minggu. Jadi Anda tidak akan bisa tinggal dengan nyaman. Ia membanting pintu dan pergi. Suara mesin mobil terdengar. Suara kerikil terinjak menjauh. Dan halaman kembali sunyi. Pak Budi masuk ke dapur. Wajahnya pucat pasi. Dan keringat membasahi dahinya. Bu Sri, maafkan saya. Sinta, sebenarnya bukan anak seperti itu. Tidak apa-apa. Tentu saja tidak apa-apa. Tanganku gemetar. Kusembunyikan di balik celemek. Sayur lodeh di atas kompor sudah mendidih. Hampir meluap. Jadi aku mematikan apinya. Saat aku membuka tutup panci, uap mengepul. Dan di baliknya, wajah khawatir Pak Budi terlihat kabur. Jangan pergi, biar saya yang membujuk Sinta. Pak Budi. Air mata mulai menggenang. Tapi ku tahan dengan kuat. Kata-kata Mbak Sinta benar. Wanita seperti saya tidak seharusnya ada di sini. Apa maksudmu wanita yang punya utang? Tidak punya apa-apa, makan dan tidur di sini. Di mata Mbak Sinta. Wajar kalau terlihat seperti itu. Aku tidak bisa melanjutkan kata-kataku dan memalingkan wajah. Baru saja tadi siang kami tertawa di kebun, memetik cabai dengan tawa yang tidak berhenti. Aku tidak menyangka kebahagiaan itu akan sesingkat ini. Malam itu, aku berbaring sendirian di tempat tidur di paviliun. Pak Budi tidak datang. Pukul 10 lewat. Pukul 11 lewat. Tidak ada suara ketukan. Tanpa suara yang kudengar setiap hari itu, kamar terasa begitu sunyi. Sambil menatap langit-langit, kata-kata Sinta terus berputar di kepalaku. Wanita yang punya utang menempel pada ayah, jelas sekali apa yang dia incar. Air mata mengalir, membasahi bantal. Kenangan pagi yang bahagia terus muncul. Wajah Pak Budi yang menopang kepalanya dengan tangan sambil menatapku. Suaranya yang berkata, "Wajahmu saat tidur cantik sekali. Sarapan yang kami makan bersama, itu baru tadi pagi. Tapi rasanya sudah begitu jauh. Aku tidak menyangka kebahagiaan akan sesingkat ini. Aku bangun pukul 4 pagi. Aku tidak tidur sama sekali. Sepanjang malam." Suara Sinta terus bergema di kepalaku. Saat memejamkan mata, tatapan dinginnya muncul. Aku hanya bisa menatap langit-langit hingga pagi. Aku mengeluarkan koper. Koper yang sama yang kubongkar saat pertama kali datang sebulan lalu. Aku melipat pakaian satu persatu. Memasukkan peralatan mandi, satu buku, dan meletakkan foto suamiku di paling atas. Semuanya sama seperti sebulan yang lalu. Satu koper adalah seluruh hartaku. Dan aku diusir dari rumah orang lain. Aku pergi ke kamar mandi rumah utama dan mengambil sikat gigiku. Saat sikat gigi merah muda itu dicabut dari samping sikat gigi biru, tempat sikat gigi itu terlihat kosong seperti ada lubang. Aku mengambil kardiganku yang tergantung di sudut ruang tamu dan mengambil wadah acarku dari kulkas. Sandal rumahku kubiarkan di teras. Percuma di bawah. Sandal puncak tidak akan kupakai di kamar kos Jakarta. Aku menyeret koperku ke halaman. Udara pagi terasa dingin. Kabut menyelimuti gunung. Dan seekor burung berkicau di atas pohon beringin. Saat pertama kali datang, aku juga berdiri di halaman ini. Waktu itu aku cemas. Tapi ada harapan. Sekarang, yang tersisa hanya kecemasan. Mau kemana? Suara Pak Budi terdengar dari belakang. Aku berbalik. Pak Budi berdiri di teras rumah utama. Ia mengenakan piyama dan matanya bengkak. Orang ini juga tidak tidur. Saya mau ke Jakarta. Kenapa? Saya kan sudah bilang akan membujuk Sinta. Pak Budi. Aku menggenggam erat gagang koper. Kata-kata Mbak Sinta benar.
Wanita seperti saya tidak seharusnya ada di sini. Apa maksudmu? Pak Budi mendekat. Ia mencoba memegang tanganku, tapi aku mundur selangkah. Kalau dipegang, aku tidak akan bisa pergi. Utang saya 200 juta. Sampai dari rentenir. Saya wanita yang sudah dibuang oleh anak saya sendiri. Wanita seperti ini menempel pada pemilik villa seharga 3 miliar. Siapapun akan berpikir itu karena uang. Tapi saya tidak berpikir begitu. Meskipun Pak Budi tidak. Mbak Sinta melihatnya begitu. Dia anak bapak. Bapak tidak boleh dibuang oleh anak sendiri. Kan tenggorokanku tercekat. Aku tidak bisa bicara lagi. Pak Budi berdiri diam untuk waktu yang lama. Tidak bisa berkata apa-apa. Keheningan itu adalah jawabannya. Ia tidak bisa memilih antara putrinya dan aku. Tentu saja, sebesar apapun cinta, anak tetaplah anak, jangan pergi, kata Pak Budi pelan. Tapi kakiku sudah bergerak. Aku mulai menuruni jalan pegunungan sambil menyeret koper. Rodanya tersangkut kerikil. Dan di tengah kabut, villa semakin menjauh. Aku mendengar suara Pak Budi memanggil dari belakang. Tapi aku tidak menoleh. Kalau menoleh, aku tidak akan bisa pergi. Sambil menuruni jalan pegunungan, air mataku tidak berhenti mengalir. 1 bulan. Hanya 1 bulan. Aku datang seperti melarikan diri dari kamar kos. Dan sebulan kemudian, aku pergi lagi seperti melarikan diri. Bedanya, saat datang, cemas dan harapan setengah-setengah. Saat pergi, yang ada hanya kesedihan. Di stasiun Bogor, aku naik kereta pertama menuju Jakarta. Aku menatap keluar jendela. Gunung menjauh, sawah menghilang, dan gedung-gedung mulai muncul lagi. Pemandangan yang berlawanan dengan sebulan lalu, seperti diputar mundur, aku tiba di kamar kos Jakarta. Saat membuka pintu, bau jamur menusuk hidungku. Kosong selama sebulan, kelembapannya semakin parah, jamur di sudut langit-langit semakin hitam, dan ada genangan air di bawah jendela. Aku meletakkan koper dan berdiri di tengah kamar. Kembali lagi ke sini, langit-langit kayu puncak, jendela dengan pemandangan gunung, kicauan burung, gemericik air sungai. Semuanya hilang seperti mimpi. Yang tersisa hanyalah bau jamur dan pesan dari rentenir, notifikasi ponsel berbunyi. Ibu Sri Lestari. Bunga bulan ini sebesar 3. Ling ling ling. Ribu belum dibayar. Aku menghela napas. Kenyataannya, sebulan lalu dan sekarang sama saja. Tidak, lebih buruk. Karena aku sudah merasakan kebahagiaan. Kenyataan yang kudatangi kembali terasa lebih menyedihkan. Seminggu berlalu. Aku kembali bekerja paruh waktu membersihkan tangga apartemen. Dari lantai 6 ke lantai 1. Lututku ngilu. Dan setiap kali mengangkat ember, pinggangku sakit. Saat bekerja di kebun di puncak, pinggangku tidak sakit. Bekerja sambil menghirup udara gunung dan bekerja sambil menghirup debu gedung adalah langit dan bumi. Masalahnya adalah malam hari. Setiap malam pukul 10. Aku seolah mendengar suara ketukan yang tidak ada. Aku melompat bangun dan membuka pintu. Tapi tidak ada siapa-siapa. Halusinasi pendengaran. Suara yang kudengar setiap hari selama sebulan itu sudah melekat di tubuhku. Berbaring sendirian di tempat tidur, sisi di sampingku kosong. Dan meskipun aku memeluk guling, tidak ada kehangatan Pak Budi. Panggilan tak terjawab menumpuk di ponselku. Dari Pak Budi. 2-3 kali sehari. Selama seminggu. Total 18 panggilan. Aku tidak mengangkatnya. Kalau diangkat, aku akan hancur. Pesan juga masuk. Bu Sri, tolong angkat teleponnya. Saya rindu. Saya salah. Maafkan saya. Setelah membacanya, aku membalikan ponsel. Air mata mengalir. Tapi aku tidak membalas. Malam keempat,
Berbaring di tempat tidur sambil menatap langit-langit, aku berpikir, ini yang benar. Kata-kata Mbak Sinta benar. Wanita sepertiku ini apa? Tapi di saat yang sama, wajah Pak Budi muncul. Pagi hari saat ia menopang kepalanya dan berkata, "Wajahmu saat tidur cantik sekali." Malam hari saat ia berkata, "Memangnya kenapa kalau di usia kita, punggungnya yang lebar saat memasak, sore hari saat kami berdampingan memetik cabai, semuanya terjadi dalam sebulan, tapi rasanya seperti aku telah menjalani kebahagiaan selama bertahun-tahun sekaligus." Malam ketujuh, ponselku berdering lagi. Nama Budi Santoso muncul di layar panggilan ke-19. Tanganku gemetar. Kali ini, aku mengangkatnya. "Bu Sri." Begitu mendengar suara Pak Budi, air mataku tumpah. Semua yang kutahan selama seminggu meledak sekaligus. Aku tidak bisa bicara. "Jangan menangis. Kumohon." Suara Pak Budi juga bergetar. Aku sudah bicara pada Sinta. Bicara apa sisa hidupku? Biar aku yang menentukan. Selama lebih dari 60 tahun hidup, baru kali ini aku benar-benar bahagia. Aku tidak bisa melepaskannya hanya karena ada yang melarang. Jantungku berdebar kencang. Lalu Mbak Sinta bilang apa? Dia mau putus hubungan. Hening sejenak. Katanya kalau ayah memilih wanita itu, aku bukan anak ayah lagi. Suaranya sempat goyah, tapi segera menjadi tegar. Aku tahu, tapi aku tidak bisa hidup tanpa Bu Sri. Air mataku tidak berhenti mengalir. Kenapa begitu bodoh? Dia kan anak bapak. Bagaimana bisa bapak membuang anak sendiri? Bukan membuang, butuh waktu. Tapi Sinta pada akhirnya akan mengerti. Kita kan tidak tahu itu. Tidak tahu. Tapi ada satu hal yang pasti. Apa itu? Aku ingin pergi ke tempat Bu Sri. Sekarang juga. Sekarang dari puncak ke sini, bagaimana caranya kirimkan alamatnya? Aku ragu sejenak. Tapi tanganku bergerak lebih dulu. Aku mengirimkan alamat melalui pesan. Setelah menutup telepon, aku duduk di tempat tidur dan menangis lama, mendengar kata-kata putus hubungan dari anaknya. Tapi tetap memilihku. Itu mengharukan, sekaligus terasa berat. Apakah aku pantas? Pikiran bahwa aku tidak pantas dan keyakinan bahwa pria ini tulus saling berbenturan sekitar pukul 9 malam. Hujan mulai turun. Tetesan hujan mengetuk jendela kamar kos dan suara air mengalir dari selokan terdengar di puncak. Saat hujan, kami minum bandrek di bawah teras. Di sini, aku harus menyumbat celah jendela dengan handuk agar air tidak masuk. Saat itu, bel pintu berbunyi. Ting-tong, bel kamar kos murahan. Suaranya melengking. Tidak ada interkom. Jadi aku harus membuka pintu langsung. Aku membuka pintu. Pak Budi berdiri di sana, basah kuyup, air menetes dari rambutnya. Kemejanya menempel di tubuh. Dan di tangannya ada sebuah amplop coklat. Napasnya terengah-engah. Sepertinya ia mengemudi dari puncak. "Pak Budi, kenapa sampai begini? Karena aku rindu Bu Sri." Ia tersenyum dengan wajah basah kuyup. Air hujan mengalir di antara kerutannya, tapi wajah itu terlihat paling ramah di dunia. Aku mempersilakannya masuk. Aku mengambil handuk dan mengeringkan rambutnya. Saat aku membantu melepas kemeja basahnya, tubuh kokoh yang kulihat selama sebulan itu kembali terlihat. Aku memberikan kaus kering dan merebus air hangat. Pak Budi meletakkan amplop coklat di atas meja. "Lihat ini dulu." Aku membuka amplop. Ada selembar kertas di dalamnya. Surat perjanjian kerja sama pengelolaan Villa Kaki Gunung. Pihak pertama Budi Santoso. Pihak kedua Sri Lestari. Tanganku gemetar. Ini apa? Bukan sebagai karyawan, tapi sebagai mitra kerja. Keuntungan kita bagi, pengelolaan kita lakukan bersama. Pak Budi. Dan Pak Budi memegang tanganku.
tangan yang kasar, besar, dan hangat. Kita hidup bersama, bukan di pavilion, tapi di rumah utama. Di sampingku, air mataku tumpah, tak terbendung. Aku tidak bisa bicara. Pak Budi menghapus air mataku dan berkata, "Kalaupun Bu Sri datang karena uang, aku tidak peduli. Awalnya bisa saja begitu, kan? Yang penting sekarang, apakah sekarang Ibu ingin bersamaku atau tidak? Cukup katakan itu saja." Sambil menangis, aku menjawab, "Saya ingin bersama Bapak." Suara yang keluar dengan susah payah karena tenggorokan tercekat. "Benar, saya datang karena uang. Awalnya saya datang karena butuh 4 juta, karena harus membayar bunga 3 juta. Aku mengangguk, tapi aku menatap lurus ke arah Pak Budi. Saya lebih merindukan Pak Budi daripada uang. Selama seminggu ini, rasanya mau gila. Setiap malam seolah mendengar suara ketukan. Dan kalau sisi tempat tidur kosong, saya tidak bisa tidur. Air mataku kembali mengalir. Saya tidak peduli Bapak sudah tua, 65 tahun. Saya tahu saya memalukan, wanita 58 tahun yang punya banyak utang. Tapi saya suka Pak Budi. Sungguh, Pak Budi Mameluku. Erat. Gemetar. Dan air dari rambut basahnya menetes ke bahuku. Terima kasih. Sungguh, justru saya yang berterima kasih. Sudah seminggu, kami saling berpelukan. Kerinduan meledak sekaligus. Pak Budi meletakkan tangannya di dahiku dan bertanya. "Tidak apa-apa," aku melingkarkan lenganku di lehernya dan menjawab, "Iya." Penuh harap dan panas, seolah semua yang tertahan selama seminggu tumpah melalui bibir kami. Tangan Pak Budi melingkari pinggangku dan aku melingkarkan lenganku di lehernya. Tempat tidur sempit di kamar kos jauh berbeda dari tempat tidur luas di rumah utama Puncak. Kecil dan berderit. Tapi aku tidak peduli. Pria ini ada di sisiku. Itu sudah cukup. Kami saling merasakan. Sentuhan Pak Budi hati-hati, namun penuh harap. Dan aku merespons dengan aktif. Malam yang dipenuhi kerinduan selama seminggu tidak sepanjang dan setenang di Puncak. Tapi justru karena itu lebih penuh harap. Jangan pergi, tidak akan pergi lagi. Sama sekali, kami berbisik seperti berjanji, kami benar-benar menjadi satu, bukan di tempat tidur luas seperti di Puncak, tapi di tempat tidur single. Jadi kami harus lebih dekat. Dan justru karena itu, sensasinya lebih jelas, singkat tapi dalam, panas tapi hangat. Rasanya semua kerinduan selama seminggu mencair. Setelah selesai, kami berbaring berdampingan di tempat tidur sempit. Langit-langit kamar kos terlihat, langit-langit berjamur. Dinding lembab. Suara TV dari tetangga. Sangat berbeda dari langit-langit kayu dan kicauan burung di Puncak. Maaf, tempatnya sempit begini. Pak Budi menggelengkan kepala. Dimanapun tidak masalah. Asal di samping Bu Sri. Kata-kata itu membuatku menangis lagi. Tapi kali ini bukan karena sedih. Suara hujan mengetuk jendela kamar kos. Aku teringat malam saat kami duduk di bawah teras menatap hujan di Puncak. Waktu itu aku cemas. Tapi sekarang tidak, karena pria ini ada di sisiku. Keesokan paginya, Pak Budi menyiapkan sarapan di dapur sempit kamar kos. Kompornya hanya satu. Jadi setelah menggoreng telur, ia harus memanaskan sup. Punggungnya yang memasak sambil berputar di ruang sempit itu sama seperti di dapur rumah utama Puncak. Punggung lebar, pinggang tegap. Pria 65 tahun mengenakan celemek. Kami duduk berhadapan di meja lipat yang bahkan tidak bisa disebut meja makan. "Ayo kita ke Puncak, ke rumah kita," kata Pak Budi. Ia bilang rumah kita, sekarang sudah jadi rumah kita. Kan namamu sudah ada di surat perjanjian. Aku tertawa. Untuk pertama kalinya dalam seminggu, tawa yang tulus.
Aku kembali mengemasi koper. Beberapa setel pakaian, peralatan mandi, dan foto suamiku. Sambil memasukkan foto ke dalam koper. Aku berbisik, "Mas, sekarang aku boleh bahagia. Kan, jangan salahkan aku. Aku juga sudah cukup menderita." Suami di dalam foto itu tersenyum. Pak Budi mengangkat koper, kami menaiki tangga kamar kos dan keluar. Hujan sudah reda dan langit mulai cerah. Kami memasukkan koper ke mobil Pak Budi. Dan aku duduk di kursi penumpang. Mobil mulai berjalan. Jakarta menjauh. Gunung mendekat. Dan papan penunjuk arah. Puncak terlihat. Kali ini bukan melarikan diri, tapi pulang sambil menatap pemandangan yang berlalu di luar jendela. Untuk pertama kalinya, aku berpikir begitu. Kami kembali ke puncak. Saat menaiki jalan pegunungan dan masuk ke gerbang villa, tulisan villa kaki gunung di papan kayu terlihat. Sebulan lalu, saat pertama kali datang, aku juga melihat papan ini, tapi perasaannya benar-benar berbeda. Waktu itu rasanya seperti terdampar di tempat asing. Sekarang, rasanya seperti pulang ke rumah. Begitu turun di halaman, aroma pegunungan menyambutku. Dan daun pohon beringin yang tertiup angin membuat bayangannya menari di atas halaman. Baru seminggu kutinggalkan, tapi selada di kebun sudah tumbuh sejengkal lebih tinggi. Kali ini, aku membongkar barang bawaanku di rumah utama, bukan di paviliun. Pak Budi mengosongkan satu bagian lemari. Ini untuk Bu Sri. Tanganku gemetar saat memasukkan pakaian, memasukkan bajuku ke lemari orang lain. Setelah 3 tahun, berarti masuk ke dalam kehidupan seseorang, aku kembali memasang sikat gigiku di kamar mandi. Sikat gigi merah muda kembali ke samping sikat gigi biru. Di tempat yang sama yang diminta Sinta untuk kucabut, aku membubuhkan stempel di surat perjanjian kerjasama. Surat perjanjian yang ditulis sendiri oleh Pak Budi. Isinya pembagian keuntungan 50-50 dan keputusan pengelolaan dilakukan atas kesepakatan bersama. Saat membubuhkan stempel, jariku sedikit gemetar. Dan Pak Budi meletakkan tangannya di atas tanganku. "Sekarang kita mitra kerja." Mitra kerja. Kata itu anehnya menggetarkan hatiku. Bukan penjaga, bukan karyawan, tapi mitra kerja. Berarti hubungan yang setara. Selama 58 tahun hidup, aku jarang memiliki hubungan yang setara dengan siapapun. Bagi suamiku, aku adalah istri di warung makan. Aku adalah asisten di apartemen. Aku adalah ibu pembersih. Bagi anakku, aku adalah beban. Tapi sekarang, aku adalah mitra kerja dan kekasih. 2 bulan berlalu. Musim gugur semakin dalam. Musim gugur di puncak berbeda jauh dengan di Jakarta. Seluruh gunung berubah warna. Dedaunan yang tadinya hijau menjadi kuning, merah, oranye. Jika dilihat dari halaman villa, gunung tampak seperti terbakar. Pohon beringin juga mulai menggugurkan daun kuningnya. Halaman tertutup daun kering seperti karpet. Rutinitas bersama terbentuk. Pukul 6 pagi kami bangun bersama untuk menyiapkan sarapan. Selagi Pak Budi memasak sayur lodeh, aku menggoreng telur dadar dan menanak nasi. Saat tamu duduk di ruang makan, kami menyapa berdampingan. Tidur nyenyak hari ini pemandangan musim gugurnya paling indah. Para tamu bertanya, "Bapak dan Ibu suami istri?" Awalnya aku bingung dan menepisnya. Tapi lama-kelamaan Pak Budi menjawab sambil tersenyum. "Oh ya, setiap kali begitu." Wajahku memerah, tapi aku tidak membencinya. Kami juga mengurus kebun bersama, menanam sawi, mencabut lobak, memanen ubi jalar, duduk berjongkok berdampingan menggali tanah. Tiba-tiba aku berpikir, inilah rutinitas suami istri. Selama 28 tahun hidup bersama suamiku, aku tidak punya banyak kenangan melakukan sesuatu bersama. Suamiku di dapur
Aku di depan, meskipun di warung yang sama, kami selalu terpisah. Tapi dengan Pak Budi, kami melakukannya bersama, memasak bersama, membersihkan bersama, mengurus kebun bersama. Malam harinya, kami duduk bersama di bawah teras menatap bintang. Utangku juga mulai kucicil. Dari keuntungan villa, aku menerima bagianku. Saat musim ramai, aku bisa mendapatkan hampir 8 juta. Saat sepi pun, aku mendapatkan 4 juta. Setelah membayar bunga 3 juta, di bulan-bulan yang lebih longgar. Aku juga mencicil pokok utang sebesar 1,2 juta. Tidak cepat. Tapi melihat utang sedikit demi sedikit berkurang. Rasanya aku bisa bernapas lega. Suatu hari, Pak Budi melihat buku tabunganku dan berkata, "Kita bayar bersama?" "Tidak bisa. Ini utang saya, ini utang kita." Suaranya tegas. Aku menggelengkan kepala. Tapi hatiku menghangat. Aku tidak menyangka akan mendengar kata "kita" lagi di usiaku ini. Aku menelepon anakku, Agung. Sebulan tidak menelepon. Kali ini Agung yang mengangkat. "Ibu di mana?" Aku ke kos. Tapi kosong. Ibu di puncak. Mengelola villa bersama. Sendirian. Tidak. Ibu bertemu orang baik. Hening lama di telepon. "Ibu, apa maksudnya?" Di usia segitu suara Agung terdengar bingung. Terdengar helaan napas. Setelah hening lama, Agung bertanya, "Orang itu orang baik, bukan orang yang menyusahkan ibu?" "Ikan? Bukan. Dia pandai sekali memasak sayur lodeh." Agung tertawa kecil. Suara tawa anakku yang sudah lama tidak kudengar. "Kalau ibu bahagia?" "Ya, sudah. Tapi nanti aku mau bertemu sekali." Satu kalimat itu membuat air mataku menggenang. Apapun yang dikatakan, menantuku, fakta bahwa anakku mengatakan itu sudah cukup. Suatu akhir pekan, Pak Budi menatap ponselnya dan matanya membelalak. Ada pesan dari Sinta. Apa katanya Pak Budi menunjukkan layarnya? "Ayah, apa kabar? Sehat." Hanya satu baris. Tapi itu adalah kontak pertama setelah sebulan. Anak yang berkata akan putus hubungan. Menanyakan kesehatan ayahnya. Mata Pak Budi memerah, ia menggigit bibirnya. Tapi aku bisa melihat air mata menggenang. Sinta kirim pesan. Suaranya bergetar. "Syukurlah, aku memegang tangan Pak Budi. Butuh waktu. Tapi nanti akan baik-baik saja." Pak Budi mengangguk. "Iya." Musim gugur semakin dalam. Hari semakin pendek. Pukul 5 sore. Matahari sudah mulai turun di balik gunung. Dan langit berubah dari oranye menjadi merah muda. Lalu ungu, senja mewarnai seluruh villa. Dinding kayu berkilauan keemasan. Dan daun kering di halaman basah oleh cahaya senja. Malam itu, kami duduk berdampingan di bangku kayu di bawah teras. Bangku yang sama, tempat kami pertama kali berpegangan tangan. Malam hujan saat kami minum bandrek dan saling bercerita tentang luka kami. Kali ini, kami juga menuangkan segelas bandrek. Tapi suasananya benar-benar berbeda. Waktu itu ada kesepian. Sekarang ada kehangatan. Pak Budi memegang tanganku. Tangan yang kasar, besar, dan hangat. Tangan itu sekarang menjadi tangan yang paling akrab di dunia. "Bu Sri." "Oh iya, terima kasih sudah datang ke sini. Justru saya yang berterima kasih. Kalau tidak, saya mungkin sudah membusuk di kamar kos." Pak Budi tertawa. "Waktu itu, saat melihatmu datang hanya dengan 1 koper. Hatiku sakit. Bapak tahu, tentu saja tahu. Terlihat jelas kalau orang itu sedang kesulitan." Air mataku menggenang. Ternyata dia sudah tahu sejak hari pertama. Tatapannya yang goyah saat melihat koperku memang benar-benar rasa kasihan. Senja turun di bawah gunung. Seluruh langit memerah dan awan berbingkai emas.
Cahaya menyebar di sepanjang punggung gunung. Dan dunia diselimuti cahaya senja. Aku tidak tahu ada senja seindah ini saat tinggal di kamar kos. Di sana, jendela setengah terkubur di tanah. Jangankan senja, langit pun tidak terlihat jelas, Pak Budi. Ya, saya tidak menyangka di usia 58 tahun, hidup baru bisa dimulai. Pak Budi menggenggam tanganku lebih erat. Saya juga di usia 65 tahun. Saya tidak menyangka bisa sebahagia ini. Kami duduk berdampingan menatap senja. Bandrek terasa manis di mulut. Angin menggulirkan daun kering melintasi halaman. Dan dari suatu tempat terdengar suara jangkrik. Aku menyandarkan kepalaku di bahu Pak Budi. Saat pertama kali bersandar, aku terkejut dan langsung bangkit. Sekarang, ini adalah tempat paling nyaman di dunia. Tidak semuanya sempurna. Aku belum bertemu dengan Sinta. Utangku masih ada. Dan di kampung pasti ada yang bergunjing. Aku tahu dunia tidak akan mudah menerimanya. Tapi aku tidak menyesal. Awalnya, aku datang karena uang, karena butuh 4 juta. Karena harus membayar bunga 3 juta. Karena harus keluar dari kamar kos. Itu fakta. Aku tidak akan menyembunyikannya. Tapi aku duduk di sini sekarang bukan karena uang. Karena pria ini, punggungnya saat kembali dari jalan-jalan pagi. Punggung lebarnya saat mengenakan celemek dan memasak sayur lodeh. Sore hari saat kami berdampingan memetik cabai. Suara ketukan di pintu setiap malam, semua itu mengubah hidupku. Selama 3 tahun di kamar kos, memasak mie instan sendirian. Aku pikir inilah akhir hidupku. Hidup tertekan utang. Diabaikan oleh anak. Menatap langit-langit berjamur sambil menua. Kukira itu takdirku. Tapi ternyata tidak. Sejak hari aku datang ke puncak dengan 1 koper, hidup baru telah dimulai. Jika ada di antara Anda yang sedang mendengarkan cerita ini dan merasa kesepian sepertiku, jika Anda menyerah karena usia, karena gengsi, karena segan pada anak, karena pandangan dunia, cobalah beranikan diri sekali saja. Karena bahkan jika memulai dari kamar kos sepertiku, cinta bisa ditemukan. Cinta tidak mengenal usia, entah 58 atau 65. Entah janda atau duda, entah punya utang atau tidak. Jika hati berdebar, itulah cinta. Jika ingin memegang tangannya, peganglah. Jika ingin memeluknya, peluklah. Di usia kita, apa yang tidak mungkin kita sudah cukup menderita. Sekarang saatnya untuk bahagia sambil memegang tangan pria itu dan menatap matahari yang terbenam di bawah gunung. Aku berpikir, inilah cinta. Cinta yang kutemukan kembali di usiaku ini. Cinta yang seindah cahaya senja. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Jika Anda menyukai cerita ini, silakan tonton video lainnya. Like, subscribe, dan notifikasi itu gratis. Dan jika ada adegan yang membekas di hati Anda, silakan bagikan di kolom komentar. 1 kata dari Anda bisa menjadi inspirasi yang mendalam bagi orang lain.